Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini saya ingin membahas tentang masalah perdebatan agama, di mana banyak channel, banyak video yang beredar yang di dalamnya menampilkan atau menayangkan tentang perdebatan agama, baik antar agama maupun internal sebuah agama. Perdebatan agama merupakan fenomena yang telah ada sepanjang sejarah manusia, dan ada beberapa alasan mengapa perdebatan agama masih ada hingga saat ini. Alasan yang pertama adalah keragaman agama itu sendiri. Manusia memiliki berbagai keyakinan agama dan spiritualitas, dan perbedaan ini menyebabkan perdebatan. Setiap agama memiliki ajaran, keyakinan, dan praktek yang berbeda, sehingga perdebatan muncul ketika orang berusaha untuk memahami dan membandingkan doktrin-doktrin ini. Kemudian yang kedua, ketidaksepakatan doktrin. Dalam banyak kasus, berbagai aliran atau cabang dalam agama yang sama mungkin memiliki interpretasi yang berbeda terhadap ajaran-ajaran yang sama. Ini dapat mengarah pada perdebatan internal dalam agama tersebut. Lalu masalah yang ketiga, perkembangan sosial dan budaya. Agama seringkali berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan budaya, dan perubahan dalam masyarakat dan budaya dapat memicu perdebatan mengenai bagaimana ajaran agama harus diterapkan dalam konteks yang berubah. Lalu yang keempat, ilmu pengetahuan dan kritik. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan kritik intelektual telah memicu perdebatan lebih lanjut mengenai keyakinan keagamaan. Beberapa orang mungkin meragukan keyakinan agama mereka karena kontradiksi dengan penemuan ilmiah atau argumen-argumen kritik yang mereka temui. Yang kelima, perbedaan nilai. Agama juga sering terkait dengan nilai-nilai moral. Ketika nilai-nilai agama bertentangan dengan nilai-nilai sosial atau etika yang berbeda, perdebatan akan dapat tumbuh dan berkembang. Lalu yang keenam, politik dan kekuasaan. Agama juga sering digunakan dalam politik dan memiliki pengaruh pada kebijakan pemerintah. Ini dapat menghasilkan perdebatan tentang hubungan antara agama dan kekuasaan politik. Berikutnya yang ketujuh, globalisasi dan interaksi kultural. Dunia semakin terhubung melalui globalisasi yang mengakibatkan berbagai budaya dan agama bertemu. Interaksi ini dapat menyebabkan perdebatan antara keyakinan dan praktek agama yang berbeda. Berikutnya yang kedelapan, isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan etika medis seringkali melibatkan pertanyaan etis dan moral yang berhubungan dengan agama. Ini juga dapat menciptakan perdebatan. Lalu yang kesembilan, kurangnya bukti empiris. Beberapa orang mungkin memandang agama sebagai subjektif dan kurang memiliki bukti empiris yang kuat. Ini dapat memicu perdebatan tentang keberadaan Tuhan atau kebenaran keyakinan agama. Berikutnya yang ke-10 adalah warisan dan identitas kultural. Agama seringkali merupakan bagian integral dari identitas kultural dan sejarah suatu masyarakat. Perdebatan tentang agama juga sering mencerminkan konflik sejarah atau budaya.
Menyikapi perbedaan agama dengan bijak dan penuh pengertian adalah kunci untuk mempromosikan toleransi, harmoni, dan dialog antar agama. Berikut adalah beberapa hal yang sebaiknya kita lakukan untuk menyikapi perbedaan agama. Yang pertama, hormati kebebasan beragama. Hormati hak setiap individu untuk memiliki keyakinan agama atau kepercayaan yang mereka pilih. Ini adalah prinsip dasar dalam masyarakat yang demokratis. Yang kedua, pendidikan dan pemahaman. Pelajari lebih lanjut tentang agama-agama yang berbeda dan kultur keagamaan mereka. Pemahaman yang lebih baik dapat mengurangi ketidakpercayaan dan stereotip. Kemudian yang ketiga, bertanya dan berbicara. Ajukan pertanyaan dan ajaklah berbicara dengan individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Dialog terbuka dan jujur dapat membantu pemahaman pandangan orang lain. Kemudian yang keempat, promosikan toleransi. Jelaskan pentingnya toleransi dan menghargai keragaman dalam masyarakat. Bantu memerangi diskriminasi dan intoleransi agama di lingkungan sekitar Anda. Yang kelima, fokus pada kesamaan. Alihkan perhatian pada nilai dan keyakinan yang bersama-sama, seperti etika yang baik, keadilan, dan kasih sayang. Ini dapat membantu meminimalkan perpecahan. Berikutnya yang keenam, partisipasi dalam dialog agama. Ikuti forum dialog antar agama dan dialog antar kepercayaan di komunitas Anda. Ini bisa menjadi cara yang baik untuk bertemu dengan orang-orang dari berbagai agama dan budaya. Selanjutnya yang ketujuh, jangan memaksa atau menghakimi. Hindari mencoba memaksakan pandangan agama Anda kepada orang lain atau menghakimi keyakinan mereka. Ini hanya akan memperdalam perpecahan. Lalu yang kedelapan, pelajari sejarah agama. Memahami sejarah agama dan konflik agama di masa lalu dapat membantu kita menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Yang kesembilan, membangun persahabatan antar agama. Menciptakan persahabatan dengan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda dapat membantu memecah stereotip dan membuka pintu untuk dialog yang lebih baik. Yang ke-10, jadilah contoh positif. Tunjukkan kepada orang lain melalui perilaku Anda bahwa harmoni antar agama itu mungkin. Jadilah contoh positif dalam cara Anda berinteraksi dengan orang lain dari berbagai agama. Kemudian yang ke-11, mendukung inisiatif antar konfesi. Dukung program-program dan inisiatif yang mempromosikan dialog antar agama dan kerjasama antar keyakinan. Selanjutnya yang ke-12, menghindari fundamentalisme dan ekstremisme. Waspadai fundamentalisme dan ekstremisme agama di semua agama. Ini seringkali menjadi sumber konflik dan ketegangan. Perbedaan agama seringkali menjadi sumber konflik di tingkat individu, kelompok, bahkan antar negara. Ini adalah fenomena yang telah terjadi sepanjang sejarah manusia. Beberapa konflik agama yang terkenal mencakup perang salib, perang agama di Eropa, dan konflik modern seperti konflik antar Muslim dan Kristen di beberapa wilayah. Konflik agama dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perasaan identitas, persaingan ekonomi,
isu-isu politik dan ketegangan sosial yang lebih dalam. Untuk mengatasi konflik yang muncul dari perbedaan agama, berikut beberapa langkah yang dapat kita ambil. Dialog antar konfesi. Promosikan dialog antara pemimpin agama dan anggota komunitas agama yang berbeda untuk mencari solusi damai dan pemahaman bersama. Mediasi. Gunakan mediator yang netral untuk membantu menyelesaikan konflik agama. Mediator yang kompeten dapat membantu mengurangi ketegangan dan mencari kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Pendidikan agama. Berinvestasi dalam pendidikan agama yang mengajarkan toleransi, pemahaman, dan menghargai perbedaan agama. Ini dapat membantu mencegah konflik masa depan. Peningkatan kesadaran internasional. Upayakan peran organisasi internasional seperti PBB dalam mengatasi konflik agama di tingkat internasional. Mereka dapat memfasilitasi dialog dan perdamaian. Hukum dan perlindungan HAM. Hukum dan perlindungan hak asasi manusia harus ditegakkan untuk melindungi hak-hak individu dari semua agama. Ini termasuk hak untuk beribadah, kebebasan berpikir, dan kebebasan berbicara. Pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin agama dapat memainkan peran kunci dalam meredakan ketegangan dan mempromosikan toleransi. Kolaborasi antar agama. Fasilitasi kolaborasi antar agama dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat. Ini dapat membantu memperkuat ikatan antar agama. Rekonsiliasi dan perdamaian. Setelah konflik, upayakan upaya rekonsiliasi dan membangun perdamaian yang melibatkan semua pihak yang terlibat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa perdebatan agama adalah hasil dari kompleksitas manusia yang memiliki berbagai pandangan dan keyakinan. Sementara perdebatan itu sendiri mungkin tak terelakkan. Penting untuk mengedepankan dialog yang saling hormat dan pemahaman antar individu dan kelompok dengan keyakinan agama yang berbeda. Melibatkan diri dalam upaya-upaya ini dapat membantu menciptakan dunia yang lebih toleran dan harmonis, di mana perbedaan agama tidak lagi menjadi sumber konflik, tetapi menjadi kesempatan untuk pembelajaran dan pertumbuhan bersama. Sumber konflik seringkali lebih kompleks daripada sekedar perbedaan agama. Faktor sosial, politik, dan ekonomi juga sangat berperan. Namun dengan usaha yang tepat dan kesadaran akan pentingnya perdamaian dan toleransi, konflik agama dapat diatasi dan dihindari. Dalam masyarakat yang semakin multikultural, penting untuk menghargai perbedaan agama dan bekerja menuju kerukunan yang lebih baik. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.